Kota Surabaya merupakan kota yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Karena perjuangan para pahlawan terdahulu, sehingga kota ini dijuluki sebagai kota pahlawan. Kota Surabaya memiliki salah satu kawasan wisata kota tua, yang dimana terdapat banyak bangunan-bangunan peninggalan kolonial Belanda yang dijadikan sebagai destinasi wisata, dan salah satunya adalah SDN Sulung. SDN Sulung berlokasi di Jalan Sulung Sekolahan nomor 1, Kelurahan Alun-Alun Contong, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya. SDN Sulung berdiri sejak tahun 1900 di masa kolonial Belanda yang dikenal sebagai HIS, Holland Indische School, dan sekolah ini bertahan melalui kedudukan Jepang pasca kemerdekaan dan hingga saat ini telah menjadi sekolah negeri. Perubahan zaman tidak menghapus peran utamanya sebagai ruang pendidikan bagi warga kampung. Sekolah ini memiliki dua tokoh terkenal yang berperan penting bagi kemerdekaan Indonesia, yaitu Pak Sukemi Sosrodihardjo, yaitu ayah Presiden IR Soekarno yang pernah mengajar di sekolah ini, serta negarawan dan Menteri Luar Negeri Indonesia yang pernah duduk di bangku sekolah ini, yaitu Pak Ruslan Abdul Ghani. Kini bangunan artefak telah dinonaktifkan sebagai ruang kelas dan ditetapkan sebagai cagar budaya yang harus dijaga keaslian arsitekturalnya. Ruang kelas tidak lagi berada di bangunan lama, melainkan berpindah ke bangunan baru. Sayangnya, bangunan SDN Sulung ini tidak terahli fungsikan dengan baik dan memiliki potensi yang besar untuk menjadi salah satu destinasi wisata sejarah dan edukatif di kota Surabaya ini. Maka dari itu, kelompok kami memilih SDN Sulung untuk menjadi objek perancangan pada mata kuliah Tourism Design. SDN Sulung memiliki luas bangunan seluas 2.100 meter persegi dengan total ruangan pada bangunan cagar budaya sebanyak 8 ruangan, dan di antara lainnya difungsikan sebagai: yang pertama, ruangan 1 difungsikan sebagai museum artefak, ruangan kedua menjadi ruang MBG, ruang ketiga menjadi perpustakaan, ruang keempat musola, ruang kelima ruang untuk ekskul musik tradisional, ruang keenam kosong, ruangan ketujuh dan kedelapan menjadi gudang. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada salah satu tenaga pendidik di SDN Sulung, terdapat berbagai penemuan dan permasalahan yang menjadi dasar dari perancangan ini. Yang pertama adalah pemanfaatan ruang yang kurang optimal, rendahnya visibilitas bangunan SDN Sulung dari jalan raya, lemahnya place branding, dan kurangnya dampak terhadap ekonomi lokal. Maka dari itu, saya merumuskan isu bagaimana menjadikan SDN Sulung sebagai destinasi wisata edukatif yang memiliki daya tarik dan berdampak bagi ekonomi lokal, dan mengangkat judul merancang situs cagar budaya SDN Sulung sebagai destinasi wisata edukasi melalui pendekatan plus branding yang mengedepankan nilai sejarah dan pembelajaran yang berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat lokal secara berkelanjutan. Berdasarkan dari permasalahan tersebut, saya merumuskan beberapa solusi desain. Di antaranya adalah membuat sebuah visual identity bagi SDN Sulung agar mudah diingat, yang diterapkan melalui desain signage yang terintegrasi. Selanjutnya, menghadirkan wisata yang berbasis edukatif melalui desain perpustakaan dan ruang baca yang bisa diakses oleh pengunjung, dan berbasis sejarah melalui desain ruang museum sejarah pendidikan Surabaya yang menampilkan sejarah evolusi kelas serta barang-barang esensial sekolah yang pernah digunakan. Saya mengambil langgam modern heritage, di mana memadukan unsur-unsur khas kolonial Belanda seperti existing pintu dan jendela, furnitur kayu, dan pola batik kawung sebagai elemen estetis, serta memadukan unsur modern dan menampilkan deskripsi display konten yang minimalis dan modern. Ruangan pertama yang saya desain adalah perpustakaan, yaitu ruang ketiga dari sirkulasi pengunjung Museum SDN Sulung. Di sini saya mendesain ruangan yang fungsional dengan memaksimalkan setiap meter persegi ruangan guna dapat mendisplay buku-buku serta arsip sejarah maupun ilmu pengetahuan di perpustakaan ini. Terdapat juga koleksi buku langka yang disimpan pada display khusus, komputer yang berfungsi untuk mencari judul buku dan arsip secara digital, serta peta kota Surabaya pada zaman dulu. Selanjutnya, ruangan kedua, yaitu ruangan baca. Di sini pengunjung dapat duduk dan membaca buku yang mereka ingin baca dengan desain ruang yang memperhatikan konfigurasi tempat duduk yang bercermin pada hasil analisis pengunjung yang berbeda-beda, mulai dari individu hingga keluarga.
Pada ruangan ini juga terdapat display barang antik, desain mural, serta wall display berisi foto-foto, penghargaan, dan sertifikasi koleksi dari SDN Sulung serta deskripsi penjelasan sejarah dari perpustakaan SDN Sulung. Terakhir, ruangan ketiga merupakan ruangan Museum Sejarah Pendidikan Surabaya yang berisi tentang timeline sejarah pendidikan Surabaya dari masa ke masa, display barang antik, dan foto-foto tokoh yang berperan penting terhadap pendidikan di Indonesia. Dari hasil desain ketiga ruang tersebut, diharapkan SDN Sulung menjadi sebuah wisata edukasi yang mampu merepresentasikan kota Surabaya dan bersaing dengan wisata yang ada di kawasan kota tua, serta memiliki nilai daya tarik bagi pengunjung dan menjadi salah satu destinasi bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Salah satu tantangan dalam mendesain perancangan ini adalah bagaimana cara mengintegrasikan sekolah SDN Sulung yang masih aktif dengan banyaknya anak-anak kecil yang berlarian berisik bersamaan dengan pengunjung museum yang cenderung ingin mendapatkan ketenangan bisa berjalan dengan beriringan. Potensi pengembangan selanjutnya dalam sektor wisata, SDN Sulung bisa masuk ke dalam jaringan wisata sejarah di kawasan kota Surabaya, serta melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah untuk menjadikan SDN Sulung sebagai destinasi studi tour yang meningkatkan literasi akan sejarah kota Surabaya.